Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait penentuan harga pokok produk bersamaan dan produk sampingan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapurang Sangaji sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama terkait biaya bersama. Jadi, definisi biaya bersama merupakan biaya yang dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama atau joint overhead cost yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Adapun karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Jadi, karakteristik bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama dan produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengelola produksi bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama atau main product. Yang pertama, produk sampingan yang dapat dijual telah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Berikutnya, akuntansi produk bersama, yaitu ada metode nilai jual relatif, di mana metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Adapun contoh metode nilai jual relatif, yaitu misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Elsari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Jumlah dan harga persatuan produk yang dihasilkan perusahaan. Penyelesaiannya yaitu alokasi biaya bersamaan dengan metode nilai jual relatif. Yang pertama, produk bersama terdiri A, B, C, dan D. Yang kedua, jumlah produk yang dihasilkan, yaitu terdiri dari 15.000 kg, 20.000, 25.000, dan 10.000. Jika dijumlahkan mendapatkan hasil 70.000 kg. Kita lanjut lagi pada harga jual per kilogram, itu dari 10,0, 17,5, 12,0, 20,0. Nah, cari lagi nilai jual. Nilai jual ini hasil dari jumlah produk yang dihasilkan dikalikan dari harga jual per kilogram, yaitu terdiri dari 150.000, 350.000, 300.000, 200.000. Dijumlahkan mendapatkan hasil 1 juta. Nilai jual relatif yaitu 1 juta yang terdiri dari 15%, 35%, 30%, 20%, dan 100%. Berikutnya alokasi biaya bersama, yaitu kan 750.000 yang terdiri dari 112.500, 262.500, 225.500, 150.000. Dijumlahkan mendapatkan hasil 750.000. Berikutnya yaitu harga pokok produk bersama per kilogram, terdiri dari 7,50, 13,13, 9,00, 15,00. Nah, itu merupakan penyelesaian dari contoh soal metode
nilai jual relatif. Baik, perkenalkan nama saya Wen Risma, kelas 301 NIM 2019 017 027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini yang selanjutnya ada metode satuan fisik. Metode satuan fisik yaitu mencoba untuk menentukan harga pokok produk bersama sesuai manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Contohnya, misalkan 10.000 baries minyak mentah atau crude oil diolah dalam proses penyulingan retenir hasil produksi pengolahan tersebut, yaitu setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 baries akibat suatu atau hilang dalam proses. Selanjutnya, contoh yang ketiga, perusahaan pergerakan kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah yang A, jumlah produksi 762.000 meter, yang B, biaya bersama yaitu 22.850.000, yang C, rata-rata per 1000 meter sama dengan Rp30.000 dikali 22.860.000 dibagi 762. Baik, yang selanjutnya metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata biaya persatuan, dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, yaitu maka dalam metode rata-rata tertimbang kuantitas produksi ini dialihkan dulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasinya. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua itu, misalkan 10.000 baries minyak mentah crude oil diolah dalam proses penyulingan refineri hasil produksi pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 baries suatu atau hilang dalam proses. Yang selanjutnya, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersamanya yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Baik, terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Denisius Umburaga, NIM 2019 017035. Contoh 4. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah 64.500.000, jumlah produksi yang dihasilkan dan angka penimbangan tiap produk. Jawab. Produk A, B, dan C. Jumlah yang diproduksi 1, produk A 40.000, produk B 35.000, produk C 25.000. Angka penimbangan 2, produk A 3, produk B 2, produk C 1. Jumlah yang diproduksi kali angka penimbangan 1 kali 2 per 3, produk A 120.000, produk B 70.000, produk C 25.000. Jadi jumlahnya 215.000. Alokasi biaya bersama 3 kali 3 per 215.000 kali 64.500 per 4. Produk A yaitu 36 juta, produk B 21 juta, produk C 7.500.000. Jadi jumlah semuanya 64.500.000 rupiah. Berikut biaya bersama dalam keputusan manajemen. Tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk penghitungan laba agar supaya dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produksi bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Contoh 5. Perusahaan A misalnya memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B dari suatu proses produksi. Biaya bersama sebesar 375.000 telah dialokasikan kepada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan. Jawab. Produk A dan produk B.
Jumlah satuan produk A 15.000 kg, produk B 10.000 kg, jadi jumlahnya 25.000 kg. Biaya rata-rata per kilogram produk A Rp15, produk B Rp15. Alokasi biaya bersama produk A 225.000, produk B 150.000, jadi jumlahnya 375.000. Jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A Rp16,50 per kilogram dan produk B Rp14,50 per kilogram, maka perhitungan laba yaitu hasil penjualan produk A Rp247.500 ditambah produk B Rp145.000, jadi jumlahnya Rp392.500. Hasil pokok penjualan produk A Rp225.000 ditambah produk B Rp150.000, jadi jumlahnya Rp375.000. Laba rugi produk A Rp22.500 dikurangi Rp5.000 dari produk B, jadi jumlahnya Rp17.500. Akuntansi produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan dalam produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Metode ini biasanya disebut dengan metode tanpa harga pokok. Yang kedua, metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Metode ini dikenal sebagai metode harga pokok. Produk utama tidak mengakibatkan. C. Saat terpisahnya produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan membebankan harga pokok produk kepada produk utama tidak mengakibatkan. Berikut, silakan teman-teman lihat jawabannya. Yang berikutnya metode nilai pasar atau reversal cost method. Metode perlakuan produk sampingan ini pada dasarnya sama dengan metode terakhir. Metode ini mencoba menaksir biaya produk sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya. Perkenalkan, nama saya Henny Feradika, NIM 2019-017-037. Baik, saya akan melanjutkan materi yang contoh yang ketujuh, yaitu biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kilo produk utama dan 5.000 kilo produk sampingan berjumlah 6.400.000. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama dapat laku dijual tanpa harus mengalami pengolahan lebih lanjut. Nilai pasar produk sampingan 80 per kilogramnya. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya-biaya pengolahan produk sampingan dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah 70.000. Perhitungannya sebagai berikut. Biaya bersamanya atau produk utama yaitu 6.400.000. Terus taksiran pendapatan penjualan produk sampingannya 500 kg dikali 80.000. Itu hasilnya 400.000. Terus dikurang dengan taksiran laba brutonya yaitu 15% dikali 400.000. Hasilnya 60.000. Taksiran biaya pemasarannya
yaitu 5% dikali hasil penjualan, yaitu 20.000. Terus biaya pengolahannya produk itu setelah saat terpisah yaitu 70.000. Jadi semuanya dijumlahkan jadi hasilnya 150.000. Taksiran biaya produk pada saat terpisah yaitu 250, di mana 400 dikurangi 150 hasilnya 250. Terus taksiran biaya produk setelah produk sampingan itu terpisah dari produk utama yaitu jumlahnya 70.000. Harga pokok produk sampingannya itu 320.000. Hasil 320.000 itu diambil dari 250 ditambah 70.000. Terus nilai produk sampingan yang harus dikurangkan dari biaya bersama atau taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah yaitu 250.000. Terus harga pokok produk utamanya 6.150.000. Terus harga pokok produk utama persatuan yang tadi 6.150.000 itu kita bagikan dengan 40.000 kilogramnya. Terus hasilnya 153,75 per kilogramnya. Harga produk pokok sampingan persatuan itu 350 kita bagikan dengan 5.000 kilogram. Hasilnya 64 per kilogram. Baik, lanjut materi selanjutnya, metode biaya pengganti atau replacement cost metode. Metode ini hanya digunakan untuk dalam persatuan yang produknya itu sampingannya itu dipakai untuk pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong, di mana harga produk yang kita perhitungkan dalam produk sampingan itu adalah sebesar harga beli biaya penggantinya yang berlaku di pasar, seperti itu. Terus jumlahnya itu kita kreditkan ke dalam rekening barang dalam proses biaya bahan bakunya, sehingga itu dapat mengurangi biaya produksi utamanya, gitu, produk utamanya seperti itu. Contohnya yaitu misalkan diketahui datanya itu sebagai berikut. Jumlah biaya produksinya 27.000. Jumlah biaya produksi untuk 18.000 kilo produk utama rupiah 27.000. Pendapatan penjualan produk utama 15.000 dikali 3 rupiah, hasilnya 45.000. Terus biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utamanya yaitu 1.800. Terus biaya pemasaran dan admin dan umumnya yaitu 4.000. Terus biaya persediaan akhir produk utama yaitu 3.000 kg. Perhitungannya itu sebagai berikut. Pendapatan penjualan produk utamanya itu kan tadi 45.000. Terus harga pokok penjualannya, biaya produksinya 18.000 kita kalikan dengan 1,50, hasilnya 27.000. Terus kita kurangi dengan biaya pengganti produk sampingan yaitu 1.800. Nah, kita kurangi 27 dikurang 1.800, hasilnya 25.200. Terus kita kurangi lagi dengan persediaan akhir yaitu 3.000 kg kali 1,40, hasilnya 4.200. Nah, 25.200 itu kita kurangkan lagi dengan 4.200, jadi hasilnya 21.000. Terus
kita kurangkan pendapatan penjualan produk utamanya dengan hasil akhir yang tadi yaitu 21.000, laba brutonya yaitu 24.000. Terus biaya pemasaran dan admin dan umum yaitu 4.000. Terus kita kurangkan dengan laba brutonya yaitu 24, tadi kita kurangkan dengan 4.000. Terus laba bersih sebelum PPh-nya itu adalah 20.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.